Oh, Allah adalah cinta, Muhammad adalah penerimanya. Selain keduanya, hanyalah para saksi bahwa Muhammad adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia ciptaan. Untuknya lah alam raya dan segala isinya dipersembahkan. Bahkan karenanya semesta ini diciptakan. Wahai para saksi, yakinilah bahwa Muhammad adalah jalan menuju kepada cinta, cinta yang sebenarnya. Untuk Muhammadlah Allah, alam raya dan segala isinya dipersembahkan. Bahkan karenanya semesta ini diciptakan. Muhammad adalah jalan menuju kepada cinta, cinta yang sebenarnya. Hujan tercurah lebat di gurun yang gersang, yang sebelumnya tandus, gerimis pun jarang. Seketika menjadi bukit hijau dan padang rerumputan. Di malam itu langit terang menderang, biru cerah bertabur bintang. Arsy bersolek, para malaikat sibuk merapikan barisan. Saat itu 4 perempuan mulia menemani dialah Maryam, Asia, serta Hajar dan Hawa, membersamai Aminah yang melahirkan. Lahirlah insan terpuji, Sayyidul Insi wal Jan, bersujud kepada Malikul Alam, bercahaya sampai ke Rum dan Syam. Dialah Muhammad, membawa rahmat untuk semesta. Arsy berguncang, bergemuruh salam dari para penghuni sama. Bangsa jin dan hewan bersuka cita, alam raya bergembira ria menyambut kelahiran sang legenda. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nun jauh dari sana, istana Persia bergoyang hebat, sebagian babonnya runtuh, patung-patung dan pilarnya terguling berantakan, dan api sesembahan mereka seketika padam. Itulah setetes kisah dari lautan kejadian pada malam kelahiran Nabi. Tak muat lagu ini untuk menceritakan semua. Marilah sholawat dan salam kita haturkan kepadanya, yang syafaatnya kita nantikan kini dan nanti, di dunia ini dan akhirat kelak. Lahirlah insan terpuji, Sayyidul Insi wal Jan,
Bersujud kepada Malikul Alam, bercahaya sampai ke Rum dan Syam. Dialah Muhammad, membawa rahmat untuk semesta. Arsy berguncang, beri gemuruh salam dari para penghuni sama. Bangsa jin dan hewan bersuka cita, alam raya bergembira ria menyambut kelahiran sang legenda. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh dari sana, istana Persia bergoyang hebat, sebagian babonnya runtuh, patung-patung dan pilarnya terguling berantakan, dan api sesembahan mereka seketika padam. Itulah setetes kisah dari lautan kejadian pada malam kelahiran Nabi. Tak muat lagu ini untuk menceritakan semua. Cinta itu tak sekedar kasih sayang, tapi cinta itu bukan nafsu. Cinta tak hanya welas asih, namun cinta bukan semata urusan hati dan jiwa. Cinta itu sebuah rasa tanpa deskripsi pasti. Cinta adalah sebuah entitas tanpa definisi. Yang aku pahami, cinta adalah awal mula. Cinta telah membuat semuanya menjadi ada. Bahkan benci bukan lawan kata dari cinta, karena benci tercipta akibat ketiadaan cinta. Allah itu ada sebelum segalanya ada, bahkan ada sebelum ada kata ada. Allah menciptakan pujaannya, Nur Muhammad sepenuh cinta. Itu sebagai bukti bahwa cinta itu lebih dulu ada, sebelum semuanya dicipta. Cinta itu Allah, Allah adalah cinta. Karena cinta segalanya jadi ada. Cinta itu awal mula, Muhammad adalah penerima cinta. Karena cinta segalanya jadi ada. Cinta menyebar ke penjuru, siapapun dapat memiliki cinta, kecuali dia yang terhalang dari cinta. Cinta itu cahaya, benci adalah gelap, karena tiada cahaya. Cinta itu sebuah rasa tanpa deskripsi pasti. Cinta adalah sebuah entitas tanpa definisi. Cinta bisa merasakan, cinta bisa dirasakan, cinta bisa dilihat, cinta bisa melihat kita.
setiap saat. Di setiap waktu, tak pernah sedetik saja kita terlewat dari rahmat Allah. Kita selalu diberi segala yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Dan tak pernah sekalipun Allah meminta kita membayarnya. Udara, tak satu pun yang di bumi yang tak membutuhkannya, termasuk manusia. Namun sebelum kita memohon udara, sudah Allah penuhi untuk kita. Padahal 4 menit saja otak kita bakal mati tanpanya. Air adalah sumber kehidupan. 5 hari saja tanpa air, pastilah hidup kita berakhir. Tapi sudah Allah cukupi sebelum kita pernah meminta. Begitu juga akal serta lisan yang menjadi pembeda kita dengan hayawan. Kita makhluk yang dimuliakan, semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan kita. Binatang yang di darat dan di laut hanya untuk keperluan manusia. Semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari hutan, pegunungan dan bawah laut, semua untuk mencukupi manusia, membangun peradabannya. Manusia teramat dimuliakan sampai Allah mengutus para nabi, juga dari bangsa manusia. Padahal bangsa jin lebih berdaya dan bangsa malaikat lebih bertakwa. Itu semua karena Muhammad, kasih Allah yang nurnya pertama dicipta, beliau dari kalangan manusia. Manusia ikut mulia karena baginda Nabi, apalagi kita yang menjadi pengikutnya. Kita adalah umat termulia karena kita umat dari Asyrafil Anbiya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semua yang ada di bumi bahkan di atas angkasa, semua untuk manusia hanya di zaman umat Muhammad. Manusia sampai antariksa, besi dan logam tak hanya diolah jadi baju zirah dan perabot, tapi bisa jadi pesawat antar galaksi dan robot hanya di zaman umat Muhammad. Ada cloning, teknologi kuantum, kecerdasan buatan dan energi nuklir, juga rekayasa genetika. Itu pencapaian tertinggi manusia yang tak pernah terjadi pada umat Nabi terdahulu sebelum Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semua yang ada di bumi bahkan di atas angkasa, semua untuk manusia hanya di zaman umat Muhammad. Manusia sampai antariksa, besi dan logam tak hanya diolah jadi baju zirah dan perabot, tapi bisa jadi pesawat antar galaksi dan robot hanya di zaman umat Muhammad. Ada cloning, teknologi kuantum, kecerdasan buatan dan energi nuklir, juga rekayasa genetika. Itu pencapaian tertinggi manusia. Jika kau saat ini melihat orang yang tampan, maka sesungguhnya itu hanya sebutir pasir dari seluruh pasir laut. Dari ketampanan Yusuf, ini cerita tentang ketampanan pria yang bila ada orang lapar akan terlupa dengan laparnya, hanya dengan menatap indah wajahnya. Juga perempuan yang mengiris jemarinya kala Yusuf berjalan di depan mereka. Ada yang jauh lebih tampan lagi, 2 kali lebih tampan. Dialah baginda Nabi, Rasul termulia dan kekasih ilahi. Dialah Muhammad yang
keluarganya diberkahi. Ketampanan Yusuflah Allah singkap semuanya di dunia, sedangkan ketampanan Muhammad yang dibuka cuma satu. Sisanya Allah sebab nanti di surga sebagai ganjaran untuk kaum beriman. Seperti yang masyhur diriwayatkan, separuh dari keindahan yang Allah ciptakan, Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad. Separuhnya lagi dibagi dua, seperempat untuk Yusuf, sisanya untuk semua makhluk. Tersebar untuk keayuan perempuan supaya jelita, untuk ketampanan pria agar mempesona, untuk keelokan binatang, sampai untuk keindahan alam. Maka ingatlah lagi, ketampanan dan kecantikan kalian itu bersaing dengan pemandangan dan para hewan. Meskipun kalian yang menang, ketampanan Nabi Muhammad disertai wibawa dan cahaya, hingga tak satu pun mata sanggup bertatap muka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Andai ketampanan Nabi tak bertirai, bumi tak juga mampu berputar. Matahari terpesona dan lupa bersinar, makhluk hidup terkesima hingga tak sadar terbuai mabuk keindahan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pernahkah kau memikirkan siapa yang paling mencintaimu? Dialah Muhammad nabimu yang mencintaimu sejak kamu belum mulai diciptakan. Dulu mulai diciptakan, dulu sebelum kau ada. Lewat tuntunan nabimu, doa ayahmu saat hendak bercinta dengan ibumu, itu adalah perhatian Nabi kepadamu, supaya kamu dijauhkan dari syaitan, agar kamu menjadi keturunan yang baik. Itu bukti nabimu sudah memikirkan nasibmu sejak kamu berupa nutfah. Lalu ketika kau hendak dilahirkan, lewat tuntunan sang nabi kau juga didoakan oleh orang tuamu. Itu juga bukti perhatian nabi kepadamu. Demikian seterusnya, dari pagi sampai petang, sore maupun malam, dari kecil sampai kamu dewasa, nabi sudah menyiapkan cintanya untukmu. Nabi, itu perhatian dan sayang Nabi. Indahnya tuntunan Nabi, jika kamu melaksanakan, kamu mendapati seluruh hidupmu dalam naungan kasih sayang sang Nabi. Dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur, ada perhatian dan kasih sayang Nabi. Karena cinta sang Nabi sudah memikirkan nasibmu, bahkan sejak kamu belum berpasangan. Perhatian Nabi sudah sampai di keturunanmu nanti. Nabi sudah menyiapkan cintanya untukmu. Indahnya tuntunan Nabi, indahnya cinta sang Nabi, indahnya sunnah sang Nabi. Pernahkah kau merasakan kasih sayang siapa yang paling besar kepadamu? Demikian seterusnya, pagi sampai petang, sore maupun malam, dari kecil sampai kamu dewasa, Nabi sudah menyiapkan cintanya untuk
Pernahkah kau merasakan kasih sayang siapa yang paling besar kepadamu? Dalam kehidupan kita tak pernah sepi dari amal. Amal adalah perbuatan baik dan buruk. Keduanya tak pernah terlewat dari perhatian Allah dan malaikat pencatatnya. Semua ada balasannya, bisa di dunia atau nanti di akhirat bakal. Amal buruk tak dicatat sebelum dilaksanakan. Amal baik sudah tercatat meski baru sebatas niat. Itulah kasih sayang Allah pada umat Nabi Muhammad. Perbuatan baik harus dengan niat yang baik. Niat karena Allah dan hanya untuk Allah, bukan lainnya. Jika kamu berbuat baik supaya diketahui oleh orang lain, itu adalah pamer bukan karena Allah. Jika kau berbuat baik supaya tidak diketahui orang lain, maka itu juga belum karena Allah saja. Karena masih butuh selain Allah untuk tak mengetahuinya. Ikhlas itu tak peduli apakah amal baikmu diketahui oleh orang lain atau tidak, karena lillahi ta'ala itu ikhlas. Ikhlas karena Allah, hanya butuh ridha Allah semata. Hanya Allah saja. Sudah tak mengingat lagi perbuatan baikmu yang pernah kau lakukan, maka itu pertanda perbuatan baikmu telah diterima oleh Allah. Jika perbuatanmu semakin hari semakin baik, itu juga pertanda bahwa perbuatan baikmu telah diridhai oleh Allah. Tak peduli apakah amal baikmu diketahui oleh orang lain atau tidak, karena lillahi ta'ala itu ikhlas. Ikhlas karena Allah, hanya butuh ridha Allah semata. Hanya Allah saja. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami seperti keburukan orang-orang yang Engkau sayangi, dan jangan jadikan kebaikan kami seperti kebaikan orang-orang yang Engkau benci. Manusia itu diciptakan dengan spesifikasi terbaik, tetapi softwarenya rawan terinfeksi malware yang menggerogoti. Jika diibaratkan manusia itu sebuah komputer, maka hati nurani adalah sistem operasi. Meski orang bejat dan durhaka, semua memiliki hati nurani. Komputer banyak virusnya, begitu juga manusia. Jika tak memiliki antivirus yang bernama iman dan takwa, maka hati nurani diambil alih dan dikuasai oleh nafsu durjana. Jika virus sudah dihalang oleh iman dan takwa, bukan berarti kita sudah steril dan aman sepenuhnya. Masih ada trojan yang membuat kita pamrih dalam beribadah, memanipulasi keikhlasan dalam beramal. Ada lagi virus bernama Adwaren yang bisa membonceng niat kita agar kita memiliki hasrat terselubung dalam kebaikan yang kita lakukan. Ada juga spyware yang membuat kita merasa senang saat ibadah kita diketahui orang tanpa sadar kita mengharap sanjungan. Ada juga ransomware, dengannya ibadah kita tiada terasa nikmat, selalu merasa berat dalam menjalankan kewajiban.
Jika kita sudah beramal baik, masih juga dapat terserang oleh macam-macam botnet. Itu semua mencederai hampir semua amaliyah. Kita rasa ujub dan bangga atas amal baik. Itu juga menjangkit merasa diri lebih soleh dari yang lain, merasa dirinya yang paling alim di antara semua. Tak kabur ujung-ujungnya. Semua botnet yang menginfeksi harus segera dibersihkan. Software bernama Tasyawuf harus diinstal untuk memproteksi hati agar tidak terjangkiti oleh semua malware yang akan tumbuh dan menyebar di segala amaliyah dan ubudiah manusia. Yang sedang ramai diperbincangkan mengenai nasab Ba'alawi. Namun tahukah kamu apa itu Ba'alawi? Istilah ini berasal dari Hadramaut, negeri Yaman berada di sudut barat daya Semenanjung Arabia. Ba'alawi adalah istilah untuk menyebut keturunan Alawi, cucu dari Imam Ahmad. Ba'alawi adalah penyingkatan dari kata Bani Alawi. Akar keluarga Hadrami ini berasal dari keturunan yang mulia, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di Indonesia, keturunan Ba'alawi ini disebut Habib, Sayyid dan Syarif juga sering disebut Habib. Sayyid itu dari keturunan Hussein bin Ali, sedangkan Syarif itu keturunan dari Hasan bin Ali. Keduanya cucu Nabi, anak dari Fatimah dan Sayyidina Ali. Itu sebabnya semua Habib itu mulia, karena keturunan baginda Nabi tercinta. Mereka semua disebut Alawiyah karena dari keturunan Ali yang karramallahu wajhah. Habib itu bermacam-macam. Ada yang jadi ulama, ada yang mengasuh pesantren dan majlis, ada yang jadi YouTuber dan artis, ada pula yang masih keliling menjajakan sarung dan minyak wangi. Habib tidak seperti Nabi, jadi mungkin ada Habib yang agak memaksa dalam meminta atau menjual dagangannya. Pada cucu majikanmu saja kamu menghargai, pada cucu bupati saja ada perbedaan perlakuan yang mengistimewakan. Masa pada cucu nabimu yang akan menolongmu kamu tidak mau menspesialkan? Habib ini bermacam-macam, apapun status dan pekerjaan mereka, mereka tetaplah Habib, orang yang harus dimuliakan, karena mereka membawa darah Nabi di dalam nadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedang ramai di jagat maya dan menjadi fitnah di alam nyata, tuduhan keji dan prasangka terhadap para habaib yang mulia. Saat biduan dangdut menjadi penceramah, yang keluar dari mulutnya kebanyakan fitnah, kebencian terhadap zuriat
zuriyah Nabi. Akibat dari kebodohannya, dia Umar namanya. Ada lagi yang bernama Ibad, terobsesi jadi ulama besar. Su'ul adab menjadi jalannya, melangkahi dan menggurui para imam termasyhur yang mengakui dan menghormati Sadaba Alawi. Kita semua miris melihat dari hal ini. Rasulullah tentu yang punya hak dan yang paling berhak untuk mengakui cucunya atau bukan. Tak pantas kita mendikte Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga para habaib sabar dan tabah menghadapi fitnah ini. Semoga Allah mengampuni kita yang tak mampu membela zuriyah Nabi menghadapi tuduhan ini. Wahai para sadah Alawi, maafkan kelancangan saudara-saudara kami. Mari doakan Omar dan Imad agar sadar dan menginsafi kekhilafannya, agar Indonesia tercinta kembali sejuk tanpa syak wasangka. Semoga para habaib sabar dan tabah menghadapi fitnah ini. Semoga Allah mengampuni kita yang tak mampu membela zuriyah Nabi menghadapi tuduhan ini. Mari doakan Omar dan Imad agar sadar dan menginsafi kekhilafannya, agar tiada lagi selisih di tengah umat, supaya kita bisa membangun bangsa bersama-sama. Bersama-sama. Mahai para sadah Alawi, maafkan kelancangan saudara-saudara